Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Sarah Sagita dengan NIM 240107500041 dari kelas Pendidikan Biologi B Angkatan 2024, jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Saya merupakan anggota kelompok dari kelompok 5 dengan materi Pancasila sebagai etika. Yang pertama sebagai sistem nilai, yang berarti nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan hidup atau pedoman penilaian terhadap perilaku baik dan buruknya masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok. Nah, makna yang kedua yaitu kode etik. Kode etik berarti nilai moral atau kumpulan norma-norma dan nilai moral yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu atau oleh seseorang yang melakukan pekerjaan tertentu. Makna ketiga dari etika yaitu suatu ilmu yang melakukan refleksi kritis dan sistematis tentang moralitas. Dari ketiga makna tersebut, di sini saya akan membahas makna yang berhubungan dengan makna yang kedua, yaitu kode etik yang dituang ke dalam kode etik profesi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, yuk kita bahas sama-sama. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai kode etik profesi. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa kode etik itu dapat dinyatakan sebagai kumpulan norma atau nilai moral yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu atau oleh seseorang yang memiliki pekerjaan tertentu. Berdasar pada ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang isi etika kehidupan berbangsa yang sifatnya itu hanya garis-garis besar atau pokok-pokok saja. Jadi, tindak lanjut pengimplementasian atau pelaksanaan dari isi ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 ini dikembangkan atau dituang ke dalam kode etik profesi atau etika profesi. Nah, sebagaimana isi atau bunyi dari isi ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 ini yang berbunyi mengembangkan atau mematuhi etika-etika profesi seperti etika profesi hakim, politik, ekonomi, guru, jurnalistik, kedokteran, dan profesi lainnya itu harus sesuai dengan pokok-pokok atau isi etika kehidupan berbangsa. Nah, dari bunyi isi ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tersebut dapat kita lihat bahwa ternyata setiap profesi atau sebagian besar profesi itu pasti atau wajib memiliki kode etik profesi atau etika profesinya tersendiri. Lalu mengapa? Mengapa setiap profesi harus atau wajib memiliki kode etik profesi atau etika profesinya tersendiri? Nah, hal ini tentunya karena dengan adanya kode etik profesi, seseorang yang melakukan pekerjaan atau mengemban profesi tertentu itu dapat lebih disiplin, dapat bertanggung jawab, dapat tahu garis batas atau mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, serta dapat profesional dalam memberikan jasa-jasanya. Atau dalam bahasa yang lebih rapi, kode etik profesi ini bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat profesi atau seperangkat kaidah perilaku yang harus dikembangkan atau harus dijadikan pedoman dalam mengemban suatu profesi. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang mahasiswa, kita juga pasti sering mendapatkan atau melihat contoh pengimplementasian dari kode etik profesi atau etika profesi ini, di mana contohnya itu bisa kita lihat dari seorang ketua tingkat, sekretaris tingkat, atau bendahara tingkat. Kita ambil contoh saja dari seorang sekretaris. Semisal, seorang sekretaris dari kelas B setiap hari selalu menyusun, mengisi, dan mengurus serta menyiapkan segala keperluan yang berkaitan dengan presensi di kelas. Nah, hal yang dilakukan dari sekretaris tingkat ini telah menunjukkan bahwa ia telah bertanggung jawab atau profesional dalam memberikan jasa-jasanya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang sekretaris. Contoh ini juga sudah sama halnya dengan profesi-profesi lain yang menjalankan kode etik profesi atau etika profesi. Sistem etika bagi profesi ini dirumuskan secara konkret ke dalam suatu kode etik profesi
yang secara harfiah itu berarti etika tertulis. Kemudian wujud dari isi ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 itu hendaknya setiap masyarakat mengembangkan atau menyusun kode etik profesinya tersendiri, yang dimana kode etik ini tentunya harus sejalan dan mencerminkan isi etika kehidupan berbangsa. Namun tidak hanya di masyarakat atau tidak hanya profesi dalam masyarakat, tetapi juga di kelembagaan negara, di mana kelembagaan negara ini juga perlu atau wajib memiliki atau menyusun serta mengembangkan kode etik profesinya tersendiri, seperti contoh kode etik anggota hakim, kode etik anggota polisi, kode etik anggota pegawai negeri, dan kode etik anggota-anggota kelembagaan negara lainnya. Sebenarnya, kode etik profesi atau etika profesi ini lebih penting atau lebih wajib serta lebih harus ada di kelembagaan negara. Kenapa? Karena sampai sekarang atau sampai saat ini kita pasti masih sangat sering atau selalu mendengar berita-berita korupsi, di mana berita-berita korupsi ini sebagian besar atau dominan dilakukan oleh oknum dari anggota kelembagaan negara. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada kode etik profesi yang berlaku di dalam kelembagaan negara saja banyak oknum yang melakukan korupsi. Bagaimana jika tidak ada? Dengan demikian, semua bentuk organisasi publik di Indonesia, baik di sektor negara, suprastruktur negara, maupun di sektor masyarakat, infrastruktur masyarakat, itu wajib menyusun kode etik masing-masing yang nantinya akan diberlakukan secara internal dan membentuk Dewan Kehormatan, Komisi Disiplin, Komisi Etika, atau apapun namanya. Intinya itu tugasnya adalah untuk melaksanakan pemberlakuan atau penegakan dari kode etik yang telah disusun tadi. Berikut contoh dari kode etik profesi yang telah disusun oleh organisasi profesi tertentu. Sampai di sini pembahasan kita mengenai kode etik profesi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kode etik dalam menjalankan profesi. Karena kode etik bukan hanya sekedar pedoman, tetapi juga sebagai landasan moral yang membantu kita dalam memilih keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Jadi, mari kita terus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip etika dalam pengambilan keputusan yang tepat dan pengambilan tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari yang berdasar pada Pancasila sebagai etika.